Oke guys, sebelum kita mulai ada baiknya dibantu like video ini, dan bagi yang baru bergabung silahkan tekan dulu tombol subscribe dan aktifkan loncengnya. Kekuatan ruang yang sangat padat semua mengalir ke tubuh Qinchen, membuat seluruh tubuhnya menjadi semakin transparan. Dia bergumam, ini hanya kaisar bela diri setengah langkah, mengapa saya merasakan ilusi akan bertanggung jawab atas dunia. Tiba-tiba Ling Yi terbangun setelah koma begitu lama, pikirannya sedikit bingung. Tidak jauh dari sana, beberapa orang mulai berdatangan. Semua tersenyum dan datang untuk memberi selamat. Selamat kepada saudara Ling yang telah berhasil menembus Kaisar Wu. Saudara pasti akan dinobatkan sebagai putra suci dan mewarisi Dangi di masa depan. Ling Guanhou berkata dengan penuh hormat. Mereka semua tersenyum dan sangat menghormati Ling Yi. Namun saat berikutnya, senyum di wajah semua orang membeku. Bukannya Ling Yi, mereka malah melihat Qinchen, orang udik ini dari 4 domain. Liang Guanhou terhuyung dan hampir muntah darah, sedangkan Ling Yi terlihat seperti seorang pengemis berlutut menghadap batu berlumuran darah, tidak bergerak dan tidak sadarkan diri. Ini benar-benar mengejutkan mereka. Mereka dengan cepat mengerti bahwa semua tebakan sebelumnya telah salah. Terobosan sebelumnya ternyata dilakukan oleh Qinchen. Qinchen inilah yang telah berlatih selama beberapa bulan terakhir di sini. Satu-satunya yang tersenyum adalah Yemo dan Yan Qidao. Mereka sudah lama menebaknya. Liang Guanhou berkata, "Kamu berani bertindak kejam pada saudara Liang Yi, kamu mencari kematian." Dia berbalik dan berniat mengirim berita ini, tetapi Qinchen melemparkan sebuah pukulan menghantam Liang Guanhou. Duar! Dia muntah darah dan tidak memiliki perlawanan. Padahal Liang Guanhou juga telah menerobos Wu Huang setengah langkah sebelumnya, tetapi tidak ada perlawanan sama sekali di depan Qinchen. Dia terluka parah hanya dengan satu pukulan. "Cepat laporkan ke Tuan Ling Jun dan minta dia untuk mengambil tindakan," ucap Liang Guanhou berteriak pada bawahannya. Ling Jun adalah salah satu dari 5 kaisar Wu yang menjaga mereka di ngarai ini dengan basis kultivasi Wu Huang puncak awal. Sesaat kemudian Ling Jun pun muncul di TKP. Dia tahu betul bahwa Ling Yi telah diam-diam menargetkan Qinchen sebelumnya. Ling Jun berkata, "Lepaskan Ling Yi." Qinchen menjawab, "Jika kamu mau, ambillah." Qinchen tidak peduli, mengambil Ling Yi dan melemparkannya langsung ke Ling Jun. Ling Jun sangat kesal dan marah. Dia mengambil beberapa pil untuk Ling Yi. Setelah dia menemukan bahwa hidup Ling Yi tidak terancam, dia menghela nafas lega. Kemudian dia memelototi Qinchen dan berteriak, "Nak, sebagai seorang jenius pil, kamu berani menyerang sesama murid Papiliun secara brutal. Aku akan menangkap dan menahanmu." Qinchen mencibir mengabaikan Ling Jun dan berkata, "Semua orang juga tahu bahwa Ling Yi yang bertindak duluan, dialah yang seharusnya dihukum." Ling Jun sebenarnya tahu akan kebenaran ini, namun demi keluarga Lingnya dia hanya bisa bertindak lebih awal. Pada saat kritis, Qinchen mendesak kekuatan ruang untuk membentuk ruang pertahanan di sekelilingnya, menahan tekanan ruang angkasa Ling Jun. Tidak heran kamu berani begitu sombong. Tapi jika kamu pikir kamu bisa bertarung dengan kaisar ini, itu terlalu naif, ucap Ling Jun terlihat kesal. Qinchen tampak acuh tak acuh dan tidak membantah. Dia hanya melihat ke bawah ngarai, tempat Wu Huang lainnya berada, dan berkata, "Senior, semua orang tahu pemuda ini berlatih dengan damai di sini sebelumnya, tetapi Ling Yi diam-diam datang ke sini dan menyerang Ben Shao. Dan sekarang Ling Jun menembak Ben Shao. Apa senior tidak peduli?" Ekspresi keempat kaisar Wu itu tiba-tiba berubah setelah mendengar ini. Jika pemimpin situ Zhen mengetahui hal ini, mereka tidak akan lolos dari hukuman. Keempat kaisar Wu itu akhirnya angkat bicara satu persatu. "Ling Jun, karena Ling Yi baik-baik saja, kamu seharusnya tidak bertindak gegabah, kan?" Ling Jun menjawab, "Yakinlah saya tidak akan bertindak kejam kepada anak ini. Ling Yi terluka parah sebelumnya. Masalah ini harus diselidiki dengan jelas. Untuk mencegah anak ini melarikan diri, kaisar ini hanya akan memberinya sedikit pelajaran." Ling Jun berhenti. Keempat kaisar Wu itu terkejut dan buru-buru melangkah maju untuk menghentikan Ling Jun.
Ouyang Nana dan yang lainnya juga menunjukkan keterkejutan di wajahnya. Ling Jun ini terlalu kejam. Dia jelas ingin membalaskan dendam pribadinya, tetapi saat berikutnya ekspresi semua orang mengeras. Pedang berkarat tiba-tiba muncul di tangan Qin Chen. Pedang itu menebas dengan keras dan bertabrakan dengan bayangan telapak tangan besar yang dilepaskan oleh Ling Jun. Duar, bayangan tangan raksasa itu hancur dan mengguncang sosok Qin Chen mundur ratusan meter, tetapi tubuhnya tidak terluka sama sekali. Bagaimana ini mungkin? Ucap kerumunan terkejut dan tidak bisa mempercayai mata mereka. Qin Chen yang hanya seorang kaisar bela diri setengah langkah tidak terluka di bawah serangan kaisar bela diri puncak awal tahap ke-8 keluarga Ling. Bahkan Ling Jun pun merasa sedikit bingung. Ling Jun menjadi marah, tetapi dia tidak berdaya. Dia berkata, "Nak, tunggu saja, kamu tidak akan bisa lepas dari sanksi keluarga Lingku." Akhirnya Ling Jun dan yang lainnya pergi ke ngarai membawa Ling Yi. Ye Mo dan Yang Cidao datang menghampiri Qin Chen dan berkata dengan penuh semangat, "Shao Chen, kamu terlalu perkasa." Qin Chen hanya tersenyum. Di sisi lain, butuh waktu lama bagi Ling Jun untuk menyembuhkan luka Ling Yi. Ling Jun bergumam, "Tidak, anak ini harus dilenyapkan." Ketika dia masih bingung, dia melihat Qin Chen tidak tinggal diam di gunung, tetapi terbang menuju ke bagian dalam ngarai dan mencoba masuk ke batasan alam Yu kuno. Salah seorang kaisar Wu penjaga berkata, "Qin Chen, dengan basis kultivasi Anda saat ini, aku khawatir hidup Anda akan terancam." Qin Chen melengkungkan tangannya dan berkata, "Senior, murid ini ingin memasuki kedalaman alam Yu kuno untuk berlatih." Mata kaisar Wu itu dingin. "Jangan salahkan aku karena tidak mengingatkanmu. Alasan mengapa alam Guyu memiliki pembatas jelas, bukan tanpa dasar." Kaisar Wu memperingatkan Qin Chen dengan serius. Qin Chen menjawab, "Senior, aku secara sukarela memasuki alam Guyu. Hidup dan mati sudah ditakdirkan. Bahkan jika saya mati, saya tidak akan melibatkan siapapun." Qin Chen melengkungkan tangannya dan kemudian sebelum Kaisar Wu setuju, dia telah mengguncang tubuhnya dan menerobos masuk ke pembatas alam Guyu. Semua orang tercengang dan dengan takjub menyaksikan Qin Chen menghilang ke dalam ngarai dan masuk ke kedalaman alam Yu kuno. Semua orang terdiam dan tidak tahu harus berkata apa. "Tuan Mo, apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap Kaisar Wu itu yang telah menasihati Qin Chen sebelumnya. "Tuan Mo adalah pemimpin tim," dia berkata. "Apa yang bisa kita lakukan? Kita tidak bisa menghentikannya." Setelah mengatakan ini, Tuan Mo berhenti berbicara dan mulai berlatih lagi dengan mata tertutup. Beberapa orang lainnya saling memandang. Mereka tersenyum pahit dan juga mulai berlatih. Beberapa saat kemudian, seseorang berseru, "Tuan Mo, Ling Jun sudah pergi." "Ling Jun?" Lord Mo terkejut, membuka matanya tiba-tiba dan melirik ke tempat Ling Yi berada. Tubuhnya berkedip. Lord Mo langsung mendatangi Ling Yi dan berkata dengan dingin, "Ling Yi, di mana Ling Jun?" "Tuan Mo, Anda mencari paman ketujuh saya tidak tahu kemana dia pergi." "Tidak baik." Tuan Mo bergegas mencari di sekitar. Setelah setengah batang dupa, Tuan Mo kembali, wajahnya pucat dan suram. "Tuan Mo, di mana Ling Jun dan Qin Chen?" ucap tiga wuhuang yang tersisa bergegas maju dan bertanya. "Aku tidak tahu, saya tidak bisa menangkap petunjuk sedikit pun. Ling Jun ini sangat berani." Lord Mo sangat marah. "Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang?" ucap tiga lainnya juga tercengang. "Apa yang bisa saya lakukan? Kita hanya bisa berdoa untuk Qin Chen itu." Tuan Mo menghela nafas. Dia tidak ingin orang jenius seperti itu mati di tangan Ling Jun. Di kedalaman alam Yu kuno, Qin Chen terus mendesak tubuhnya untuk maju lebih cepat dan lebih dalam. Dia juga telah menyadari bahwa seseorang telah mengikutinya secara diam-diam, tetapi dia mengabaikannya dan kecepatannya semakin cepat. Ling Jun mengikuti dengan tenang. Seringai muncul di sudut mulutnya. Dia bergumam, "Salahkan Anda karena terlalu merajalela dan menyinggung keluarga Ling saya. Siapapun yang menyinggung keluarga Ling saya harus mati." Setelah sebatang dupa, Qin Chen telah meninggalkan ngarai dan muncul di daerah terpencil. Daerah ini penuh dengan puing-puing luar angkasa yang sangat berbahaya. Tentu saja kekuatan ruang di sini lebih kuat daripada di luar. Dalam kehidupan sebelumnya, Qin Chen pernah ke alam Yu kuno ini. Dia secara alami tahu di mana tempat yang bagus untuk berkultivasi.
Tetapi sebelum itu, Qin Chen harus melakukan satu hal terlebih dahulu, dan itu adalah menyelesaikan Ling Jun yang telah mengikutinya terus di belakang. Ling Jun mengira bahwa dia telah menyembunyikan sosoknya dengan baik, tetapi Qin Chen sudah mengetahuinya sejak dari awal. Begitu Qin Chen berhenti, dia melemparkan lusinan bendera formasi, dan bendera formasi ini disembunyikan di kehampaan segera setelah dibuang. Selain dia bisa membunuh lawan, dia juga harus memastikan berita di sini tidak boleh bocor sama sekali. Sebelum Ling Jun datang, formasi Qin Chen telah sepenuhnya selesai. Tak lama kemudian, sesosok melintas. Itu adalah Ling Jun yang telah muncul di depan Qin Chen. "Mengapa kamu ada di sini?" ucap Qin Chen ketika melihat Ling Jun telah datang. Matanya seolah penuh kepanikan. Ling Jun tersenyum dan berkata, "Mengapa katamu? Jelas aku akan membunuhmu. Aku hanya tidak menyangka kamu akan bersembunyi di sini." Ling Jun memandang Qin Chen seperti orang idiot. Qin Chen berkata, "Kamu ingin membunuhku? Tidakkah kamu takut dengan hukuman Dange?" Ling Jun menjawab, "Kualifikasi apa yang mereka miliki untuk menghukum saya tanpa bukti? Salahkan dirimu sendiri karena terlalu sombong." Jejak niat membunuh melintas di mata Ling Jun, dan kemudian tanpa menunggu Qin Chen untuk melanjutkan perkataannya, dia mengangkat tangannya untuk meraih Qin Chen. Qin Chen segera melepaskan api iblis King Lian. Tubuhnya memancarkan cahaya api yang mengerikan. "Apakah ini api langit?" ucap Ling Jun tiba-tiba berkata dengan kaget. Qin Chen mencibir di dalam hatinya. Esensi sejati di tubuhnya terkondensasi menjadi ekstrim dalam sekejap, dan sementara Ling Jun ingin menangkap api iblis King Liannya, Qin Chen menebasnya dengan pedang. Aura pedang yang dahsyat naik ke langit, langsung ditebaskan ke arah Ling Jun. Ling Jun merasakan aura pembunuh Qin Chen melonjak. Pada saat yang sama, dia menjalankan teknik unggulan keluarga Lingnya. Sebuah bayangan telapak tangan besar menuju pedang karat misterius di tangan Qin Chen. Tapi saat berikutnya perasaan bahaya yang sangat ekstrim datang. Dia bahkan memiliki perasaan pedang lawan akan dapat mengancam dirinya. Dia bergumam, "Ini adalah alam pedang. Bagaimana bisa bocah ini memiliki pemahaman pedang yang begitu tinggi?" Hati Ling Jun gemetar. Pada saat ini dia tahu bahwa sudah terlambat untuk melarikan diri. Dan bayangan tangan itu pun terbelah. Cahaya pedang yang mengerikan terus memotong Ling Jun. Segera Ling Jun memercikkan darah kemana-mana. Dalam ketakutannya itu, Ling Jun ingin melarikan diri dengan tergesa-gesa. Qin Chen berteriak, "Ilmu pedang!" Bagaimana bisa dia memberi Ling Jun kesempatan untuk melarikan diri? Pedang karat misterius itu tiba-tiba meroket lagi, berubah menjadi pita hitam dan menebas ke arah Ling Jun. Pada saat yang sama, 5 pedang terbang muncul di tangan Qin Chen, berubah menjadi 5 cahaya pedang mengerumuni Ling Jun dan menebas ke arah tangan kanannya. Ling Jun pun mundur puluhan meter, menatap kosong ke lengannya yang terluka, dan tiba-tiba berteriak dengan marah, "Bocah bau, kamu berani menyakitiku." Setelah dia selesai berbicara, sebuah cakram putih memiliki 9 bilah dan sangat tajam meledak dengan tekanan yang mencengangkan. Dan Qin Chen bahkan sedikit terkejut. Ini jelas merupakan artefak berkualitas tinggi di antara senjata tingkat kekaisaran. Dan segera cakram putih itu membentuk cahaya yang sepenuhnya menyelimuti Qin Chen. Sungguh harta yang sangat mengerikan, gumam Qin Chen diam-diam kagum. Melihat Qin Chen tidak jatuh, Ling Jun terkejut. Sambil terus-menerus mendesak cakram Sun Yan Xuannya, dia juga melihat Qin Chen telah mendesak Zen Moding. Menurutnya, alasan mengapa Qin Chen bisa bertahan sampai sekarang adalah karena Zen Moding ini. Di dalam Zen Moding terdengar suara, "Tuan, kapan giliran saya untuk bermain?" Qin Chen menjawab, "Jangan terburu-buru membunuhnya, itu sangat mudah. Tetapi kuncinya adalah jika dia menyebarkan berita, Anda dan saya akan berada dalam bahaya." "Baiklah, saatnya giliranmu." Sosok hitam tiba-tiba bergegas keluar dari Zen Moding, melepaskan aura mengerikan yang mengguncang bumi seperti dewa iblis. Itu langsung mencambuk ke arah Ling Jun. Ling Jun bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Seluruh tubuhnya sudah kejang-kejang. Hati Ling Jun penuh ketakutan. "Mau pergi? Sudahkah kamu meminta izin?" ucap Master Kemudi Kerangka berteriak dengan keras. Saat terdesak, Ling Jun akhirnya dipenuhi dengan aura menakutkan yang mengejutkan dunia. Di atas kepalanya hantu Kaisar Wu muncul.
Ling Jun berkata, "Wah, kamu sengaja bergabung dengan Papiliun Danku dan kamu memiliki alien di sampingmu. Kamu tunggu saja, kaisar ini akan mengambil kepalamu." Ling Jun langsung menghilang ke dalam kehampaan. Tetapi pada saat Ling Jun menghilang, boom, boom, di langit tiba-tiba bendera formasi segera berubah menjadi susunan besar. Dan Ling Jun yang telah menghilang sebelumnya tiba-tiba jatuh dari kehampaan dan meneteskan banyak darah. Jejak keputusasaan muncul di mata Ling Jun dan tripod kuno langsung menghantamnya. Dia benar-benar mati di sini, di tangan Qin Chen. Sampai saat ini Qin Chen menghela nafas untuk waktu yang lama memandangi tubuh Ling Jun yang sudah meledak. Melihat skeleton radar menyerap esensi dan darah Ling Jun, Qin Chen juga mengambil cakram Sun Yan Xuan di tanah dan menyimpan cincin penyimpanan Ling Jun. Kemudian Qin Chen menyingkirkan bendera susunan formasi tersembunyi sebelumnya dan setelah membersihkan jejak di sekitarnya, dia dengan cepat menghilang dari sana. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe.